gue sering katakan nih sama teman-teman dosen yang lain, ya enaknya jadi pekerja di kapal pesiar adalah kita bisa keliling dunia, dan maaf kata, kayaknya jarang ya ada orang terkaya di dunia manapun bisa keliling setiap harinya ketemu negara baru. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat pembahasan itu mengenai diskusi-diskusi gue selama di kelas dengan teman-teman mahasiswa. Karena ada begitu banyak teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa yang cowok, pingin sekali kerja di kapal pesiar. Nah, sedikit bercerita aja, memang ya bisa gue katakan kehidupan dan kerja di kapal pesiar itu jelas berbeda dengan di darat. Ada begitu banyak hal positif-positifnya, dan juga pasti ya seperti yang teman-teman sering dengar, banyak juga sisi-sisi negatifnya. Nah, di sini gue pengen bercerita untuk ada alasan yang paling mantul. Gue bilang alasan paling mantul tuh super positif lah. Kenapa teman-teman tuh harus bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi teman-teman seperti apa alasan-alasan super mantul ya, yang paling mantul ini? Yuk kita lihat pembahasannya. Namun teman-teman, mari berbagilah untuk hal-hal yang paling kecil, yaitu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komen untuk channel dan video gua kali ini ya. Nah, seperti apa pembahasan dan alasan-alasan itu teman-teman? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Nah, baik teman-teman, jadi kalaupun ada alasan pertama kenapa gua mendukung mahasiswa gua untuk kerja di kapal pesiar, jadi yang pertama itu lebih kepada gajinya yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya maksud dari gaji yang besar ini adalah gaji lu utuh gitu loh selama lu kerja di kapal pesiar. Nah, ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya sudah dipenuhi sama perusahaan atau kapal pesiar. Contohnya, ya mungkin ya gaji lu sama nih dengan teman-teman yang kerja di darat. Tapi di darat lu harus istilahnya mengeluarkan duit untuk makan. Belum lagi untuk hangout ya, atau hal-hal lain. Kalau misalnya lu ada kos-kosan gitu ya, rumah sewaan, atau misalnya biasanya kadang kita justru bayar cicilan motor seperti itu. Nah, kalau di kapal pesiar teman-teman kalau udah makan sudah disediakan setiap harinya, mau kapan saja. Bahkan gue bisa katakan itu makanan relatif bergizi semua ya. Bahkan lu disiapkan madu setiap hari, terus ada juga susu. Nah, itu kualitasnya bagus-bagus kok. Jadi gue pikir kalau untuk makanan dan minuman, jus juga ya, jus itu mereka sangat menyediakan yang terbaiknya lah ya. Belum lagi kalau seandainya lu bisa dapat makan makanan yang tamu punya, jadi tinggal lu kerjasama sama chef yang memasaknya gitu ya. Jadi kalau soal makanan atau sifatnya gizi di sana relatif tercukupi dan terpenuhi. Terus juga kalau soal biaya, ya kita satu harinya pasti kerja hidup di kapal, pengeluaran yang relatif gak ada ya. Bahkan kalaupun ada, ya mungkin lebih ke internet. Internet juga kadang kita udah capek, ya mau main lagi itu udah malas. Mendingan simpan tenaga buat kerja besok gitu kan. Jadi bisa dibilang paling kalau seandainya lu turun ke kapal, ya itu saja. Nah, jadi gue mendukung buat teman-teman kerja di kapal, karena gaji yang besar ini bisa lu investasikan nantinya di darat. Nah, yang penting buat planning sampai berapa lama di kapal ya. Jadi lu sifatnya tidak terbawa oleh apa yang teman-teman lain pikirkan. Jadi lu udah punya rencana sendiri bahwa gue selama di kapal akan sampai berapa tahun saja. Setelah itu selama di sana gue investasikan duitnya sehingga nanti duitnya bisa beranak. Setelah lu selesai di kapal, ya udah lu tinggal menikmati investasi yang sudah lu tanamkan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, ini alasan yang paling menurut gue bagus, terutama dalam hal mempersiapkan masa depan. Jadi teman-teman mahasiswa jangan ragu, tinggal lu pilih aja kapal pesiar yang bagus ya. Datang aja kepada orang-orang yang memang sudah pernah kerja di kapal pesiar supaya mereka bisa bagi pengalaman kepada lu. Hati-hati juga terhadap agen-agen yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, yang justru mengambil keuntungan, artinya menipu lah pada saat rekrutmen, pada saat penerimaan karyawan baru. Jadi datangin saja
siapa saja orang-orang yang memang sudah pernah kerja kapal pesiar. Dan di internet sebenarnya sudah begitu banyak juga kantor-kantor biro atau kantor pusatnya mereka di Indonesia, kapal-kapal pesiar ini. Tinggal teman-temannya aja yang langsung menghubunginya. Ya, jangan percaya terhadap agen, ya, hati-hati juga terhadap penipuan-penipuan. Nah, baik teman-teman, yang kedua alasan terkuatnya kenapa gue mendukung juga teman-teman mahasiswa bekerja di kapal pesiar, yaitu dalam hal shopping. Nah, jadi teman-teman, kondisi di mana kita bisa ketemu pelabuhan-pelabuhan baru atau negara-negara baru setiap harinya, itu menjadi nilai plus buat kita yang bekerja di kapal pesiar. Ingat, kita bekerja di kapal mewah, otomatis juga kita akan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang memang potensial di sini untuk shopping, untuk jalan-jalan, ya strategis lah kita bisa bilang. Nah, jadi maksud gua, teman-teman bisa shopping apa saja, ya, belanja apa saja, terutama kebutuhan-kebutuhan yang menurut kamu penting di dalam negeri tidak ada, atau tempat negara lu berasal misalnya gitu ya, atau kota lu, tempat lu berasal. Nah, jadi teman-teman, gue mau katakan sekarang kan ada kayak just tip ya, jasa titip. Nah, ini juga menjadi nilai plus sehingga gue harus mendukung mahasiswa. Kalau lu aja punya banyak link, lu bisa nih berbisnis selama di kapal pesiar. Ya, lu pergi ke daratnya pada saat berlabuh, ya, lu posting barang-barang yang memang jarang dan susah untuk didapat di darat, sehingga ya lu bisa memakai ya jasa titip lu gitu ya, dan lu pasarkan kepada teman-teman lu. Ini juga akan mendatangkan keuntungan buat mahasiswa. Jadi gue paling senang kalau mahasiswa itu atau lulusan-lulusan gue ya itu berani berwirausaha, ya, berani ngelihat setiap kesempatan kecil yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ada begitu banyak barang-barang yang bisa lu maksimalkan, ya. Misalnya saja kalau misalnya lu ke negara Italia, ya udah begitu banyak pecinta sepak bola di Indonesia atau di kota lu. Lu bisa maksimalkan di sana icon-icon dari atau merchandise sepak bola yang pasti diminati oleh para pecinta sepak bola, ya, di tempat lu berasal. Atau misalnya kayak di Napoli gitu ya, Napoli itu wah memang negara atau kota berasalnya Valentino Rossi gitu ya. Jadi yang namanya Ducati itu di sana, wow, rata-rata di sana pengendaranya Ducati gitu, yang gue pernah pengalaman di sana gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan aja, merchandise itu akan sangat-sangat berguna tuh. Belum lagi kalau kita bicara masalah tentang alat elektronik gitu ya. Ada begitu banyak alat elektronik yang sangat-sangat ya dicari. Contohnya seperti kayak speaker gitu ya. Kalau dulu tuh kayak Bose sangat-sangat diminati sama para pekerja-pekerja di kapal. Jadi kita mencari Bose karena kualitasnya sangat-sangat bagus. Altec Lansing gitu ya. Altec Lansing juga itu sangat dicari. Jadi di sana relatif memang kalau di luar, terutama di daerah di Eropa dan benua Amerika, mereka menjual yang original tuh, sehingga yang membeli atau yang menitip ya jasa titip ke lu memang orang-orang yang potensial juga, orang-orang yang punya duit. Nah, enak nih berbisnis sama orang-orang yang punya duit. So teman-teman, itu alasan kedua gua, maksimalkan bahwa di sana lu bebas shopping karena begitu banyak pilihan barang, ada begitu banyak barang-barang original dan beraneka ragam barang-barang yang bisa lu tawarkan, ya, sehingga lu bisa membuka jasa titip ke teman-teman yang ada di kota tempat lu berasal. Oke? Baik teman-teman, yang ketiga menurut pendapat gue ini sangat-sangat penting, karena dengan lu bekerja di kapal pesiar, lu bisa berkeliling dunia. Ya, gue sering katakan di sama teman-teman dosen yang lain, ya enaknya jadi pekerja di kapal pesiar adalah kita bisa keliling dunia, dan maaf kata, kayaknya jarangnya ada orang terkaya di dunia manapun bisa keliling setiap harinya ketemu negara baru selama 1 tahun. Ya, eranya gue 1 tahun tuh, satu kontrak seperti itu. Memang kata teman-teman gue ada juga yang mengatakan, oh enggak, sekarang udah terpatahkan pak. Ada kayak Raffi Ahmad gitu ya, Raffi Ahmad dia keliling-keliling dunia dibayar sponsorship gitu. Iya, tapi ya paling dia setahun doang. Nah, lu bisa ketemu lagi sama negara-negara baru di kontrak keduanya, ya. Dan lu dapatkan di sana pengalaman baru yang memang nggak didapat di tempat-tempat yang sudah lu kunjungi sebelumnya. Terus hubungannya apa dengan mahasiswa atau calon pekerja nanti, mahasiswa setelah lulus?
Nah ini jadi poin teman-teman. Gue sangat mendukung lu jadi vlogger gitu ya, jadi vlogger, jadi youtuber kayak gue sekarang gitu ya, subrek, ya kan? Ya udah, setiap negara tempat lu berasal, lu ceritakan. Oke, gue sekarang di Italia, ya, gue sekarang berada di inilah tempat Colosseum di mana dulu ada gladiator. Atau misalnya, wah gue sekarang lagi di New York nih patung Liberty-nya gitu loh. Ntar kalau siang dia berdiri kayak gini, tapi kalau malam udah kedinginan dia seperti ini. Ya, lu bisa bercerita banyak hal gitu ya. Itulah enaknya jadi YouTuber. Jadi teman-teman silakan aja. Ada begitu banyak tempat-tempat yang potensial yang bisa lu jual sebenarnya. Belum lagi lu menceritakan tentang bagaimana kehidupan di kapalnya gitu ya. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan di kapal. Pasti orang banyak pingin tahu tuh gimana sih makanan-makanan di kapal sebagai pekerja. Terus gimana sih tempat tidurnya, ya? Terus bagaimana sih kru area untuk kru, dimana fasilitasnya bisa lu maksimalkan, fasilitas olahraganya, ya, fasilitas ya untuk bersantai-santainya gitu ya, kantinnya seperti apa. Jadi silakan saja teman-teman cerita. Menurut pendapat gua, gaji lu di kapal pesiar itu pasti kalah dengan pendapatan lu dari YouTube atau menjadi seorang vlogger, ya. Maksimalkan ini, bila perlu menurut pendapat gua, lu konsisten saja gitu ya, persiapkan kamera lu, nggak usah yang mahal-mahal dulu kalau misalnya lu nggak punya, tapi yang pasti lu sudah bisa mendata tuh lu kemana aja. Karena sebelum berangkat kita dikasih list negara-negara tempat yang akan kita kunjungi, ya. Yang pastinya setiap hari ketemu pelabuhan baru, setiap hari lu bisa menceritakan apa aja potensi-potensi dari si tempat yang lu kunjungi tersebut. Jadi ini potensial teman-teman, dan jangan sia-siakan semangat untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Nah baik, itu saja teman-teman kira-kira alasan super mantul ya, alasan paling positif menurut pendapat gua kenapa gua sangat mendukung mahasiswa kalau misalnya mau bekerja di kapal pesiar. Ya teman-teman, semoga apa yang lu rencanakan, apa yang lu impikan itu bisa terrealisasi. So yang penting jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan is number one ya. Sehat membuktikan lu mampu untuk bekerja di kapal pesiar nantinya. Hati-hati karena kapal pesiar sangat anti sama orang-orang yang sakit. Oke teman-teman, itu saja. Jadi terima kasih sudah menonton, dan terima kasih lagi karena lu mempunyai sifat memberi, terutama memberi subrek ya. Thank you sudah subscribe, like, dan komen. Thank you very big and God bless you all.